Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmun Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Pastor Budi Setiawan dari Surabaya. Beliau akan membawakan topik Gembala di Padang Efrata. Baik, waktu saya serahkan kepada hambanya Pastor Budi Setiawan untuk membawakan firman. Silakan Pastor. Shalom semua teman-teman, salam kenal. Nama saya Budi Setiawan dari Surabaya. Oke. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Ayat yang ke-10 saya ulangi, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah, malam hari ini saya akan fokus dari ayat ke-10 yang dikatakan di sini, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Ya, ada kabar sukacita yang sangat besar. Bapak Ibu, dunia di tempat kita hidup saat ini memberikan lebih banyak kabar buruk daripada kabar sukacita. Apalagi untuk negara kita tahun depan adalah tahun pemilu, ya. Belum lagi ada perang yang sampai hari ini kita belum tahu kapan berakhirnya. Situasi yang terus berubah dengan kecepatan yang tinggi, dengan berbagai tuntutan kehidupan dapat melumpuhkan kemampuan kita untuk bersukacita dalam kebaikan Allah. Bahkan seringkali kita lupa juga bahwa Allah itu ada dan Allah itu hidup dan Allah masih terus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita mengurangi kecepatan dan merenungkan kembali sukacita yang kita terima di dalam Kristus. Seringkali kekuatan dan sukacita mengalir dalam ketentuan dan kesederhanaan. Nah, hal itulah yang dialami oleh para gembala saat malaikat menjumpai mereka. Dalam hikmat dan kedaulatannya yang tak terselami, Allah memilih para gembala sebagai penerima pertama kabar sukacita. Ini sebuah privilege yang luar biasa. Mereka adalah penerima pertama kabar sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, dari peristiwa ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kita belajar bahwa kabar sukacita bagi mereka yang berjaga-jaga. Dalam ayat yang ke-8, ya, ada kabar sukacita bagi mereka yang berjaga-jaga. Para gembala ini sekedar menjalankan tanggung jawab mereka, yaitu menjaga domba-domba di malam hari agar tidak disergap pemangsa atau pencuri. Mereka sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, hanya bersikap waspada dalam kegelapan malam. Kepada mereka yang berjaga-jaga inilah Tuhan menyatakan kabar sukacita yang luar biasa. Alkitab berulang kali juga meminta kepada kita untuk berjaga-jaga, khususnya terhadap pengaruh dunia dan tipu muslihat iblis. Secara rohani, dunia sekarang sedang ada di tengah malam. Dalam kondisi seperti sekarang, kekuatan dan sukacita akan diberikan kepada orang Kristen yang berjaga-jaga secara rohani. Sukacita diberikan bukan kepada mereka yang berlomba melakukan hal-hal yang hebat, tetapi bagi mereka yang tetap waspada dalam kegelapan dunia ini. Seringkali kita menunjukkan betapa hebatnya kita dengan prestasi, karir, pencapaian,
Namun hal itu justru tidak membuat kita mengalami sukacita. Sebaliknya kita diliputi oleh rasa khawatir, takut, dan cemas. Nah, di dalam keheningan, di dalam perhentian bersama dengan Tuhan, disitulah ada kekuatan baru dan sukacita. Dalam Yesaya 30 ayat 15b dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Itulah sebabnya poin yang pertama yang kita bisa pelajari di sini, mari kita berhenti sebentar, berhenti sejenak dalam kegiatan kita dan mulai mengatur kembali kecepatan kita untuk terus berjalan dan bergerak bersama dengan Tuhan dan mengalami sukacita dan kekuatan baru bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar di sini bersukacita dalam pengharapan. Dalam ayat 10 dikatakan, jangan takut, aku memberitakan kepadamu sukacita yang besar. Kabar yang sukacita yang didengar oleh para gembala ini sebenarnya ditujukan untuk seluruh bangsa. Tapi sesungguhnya hal itu tidak terjadi sampai 30 tahun kemudian saat Yesus benar-benar mulai dikenal sebagai Mesias. Dan ribuan tahun sesudahnya di mana ia menjadi juru selamat bagi segala bangsa. Sejarah mencatat bahwa berita yang disampaikan para malaikat itu tidak menyebar sama sekali di masa hidup para gembala tersebut. Juru selamat yang dijumpai oleh para gembala tersebut hanya berwujud seorang bayi miskin yang terbaring di palungan. Mereka tidak sempat melihat bagaimana bayi tersebut hari-hari ini benar-benar menjadi juru selamat dunia yang kita kenal sekarang ini. Namun kabar itu membuat para gembala bersukacita dalam pengharapan. Nah, hal yang sama kita perlu belajar memiliki sukacita seperti ini, yaitu sukacita dalam janji Tuhan di masa depan. Inilah yang dinamakan sukacita karena iman. Roma 12 ayat 12a menuliskan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi yang kedua yang kita bisa pelajari, kita perlu bersukacita dalam pengharapan. Apapun yang kita alami pada hari ini, sesulit sebesar apapun masalah dan pergumulan kita, mari kita terus fokus kepada Allah yang memimpin kita dari iman kepada iman dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, bahwa Sang Juru Selamat telah hadir. Dalam ayat 11 dikatakan, Juru Selamat telah hadir. Yesus, Sang Juru Selamat telah hadir. Kehadiran Sang Juru Selamat di malam itu mungkin tidak memberikan akibat yang nyata bagi para gembala tersebut. Mereka tidak menjadi kaya atau menjadi terkenal dalam seketika. Seperti kita tahu, mereka adalah orang-orang sederhana, bahkan mereka orang-orang miskin, mereka orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat pada waktu itu. Ya. Mereka hanya mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana Allah memulai menggenapi janjinya dengan menghadirkan bayi Yesus di hadapan mereka. Inilah sumber sukacita kita, yaitu Allah pasti menggenapi janjinya. Ia mungkin terasa berlambat-lambat, tapi kehadiran Juru Selamat memastikan bahwa Allah pasti melakukan apa yang ia janjikan. Bahkan Alkitab sudah menubuatkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus. Kristus adalah jawaban dia atas semua janji Allah, dan kehadiran Kristus dalam hidup kita menjamin bahwa Allah akan menggenapi janjinya bagi kita. Itulah sebabnya malam hari ini dalam renungan yang singkat ini saya ingin mengajak kita semua, mari terus memandang kepada Allah yang memimpin kita dari iman kepada iman, yang memberikan kekuatan kepada kita, dengan meyakini bahwa kelahiran Yesus merupakan bukti bahwa Allah sanggup menggenapi janjinya. Dia Allah yang tidak ingkar janji, dia Allah yang terus bekerja sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya renungan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk rekan-rekan yang sudah hadir dalam Zoom pada malam hari ini. Seberapapun yang banyak, kami bersuka cita karena Engkau Allah yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu bagi setiap kami, orang yang berdosa dan orang yang tidak berdaya. Namun dalam kasih yang besar, Engkau menyatakan dirimu, Engkau Allah, dan Engkau rela mengosongkan dirimu, bahkan mengambil rupa menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba dan lahir bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan.
Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Engkau Allah memberkati kami semua. Dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biar melalui hidup kami ada banyak orang boleh percaya. Dan melalui hidup kami ada banyak orang yang boleh diselamatkan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik. Terima Amin, kasih amin. untuk Pastor Budi Setiawan yang sudah menyampaikan Terima kasih, firman Tuhan Tuhan bagi kita berkati. semua. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk kalau ada yang mau bertanya, mungkin Pastor ada waktu 1 atau 2